Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ri Julianti. Dalam video ini saya akan membahas apa itu stroke. Stroke atau cedera cerebrovaskuler adalah sindrom klinis yang timbulnya mendadak, progresif, cepat, berupa defisit neurologis berlangsung selama 24 jam atau lebih, bisa menyebabkan kematian. Etiologi menurut Schmeitzer, yang pertama itu trombosis, bekuan darah di dalam pembuluh darah otak. Yang kedua, embolisme cerebral, yaitu bekuan darah atau material lain. Yang ketiga, iskemia, yaitu penurunan aliran darah ke area otak. Yang keempat, hemorologi cerebral, yaitu pecahnya pembuluh darah cerebral dengan pendarahan ke dalam jaringan otak. Tanda dan gejalanya, yang pertama, kelemahan atau kelumpuhan lengan atau tungkai atau salah satu sisi tubuh. Yang kedua, hilangnya sebagian penglihatan atau pendengaran. Yang ketiga, penglihatan ganda atau kesulitan melihat pada satu atau kedua mata. Yang keempat, pusing dan pingsan. Yang kelima, nyeri kepala mendadak tanpa kausa yang jelas, bicara tidak jelas, sulit memikirkan atau mengucapkan kata-kata yang tepat, tidak mampu mengenali bagian dari tubuh, ketidakseimbangan dan terjatuh, hilangnya perkendalian terhadap kandung kemih. Patofisiologinya, otak sangat tergantung kepada oksigen. Bila terjadi anoreksia, seperti terjadi pada stroke, di otak mengalami perubahan metabolik, kematian sel, dan kerusakan permanen yang terjadi dalam 3-10 menit. Yaitu adapun setelah melewati fase akut, faktor-faktor lingkungan keluarga yang berperan sebagai proses penyembuhan pasien. Terapi perawatan pasien stroke bisa dilakukan fase akut, yaitu yang pertama, merangsang kemampuan motorik, yaitu posisi baring, duduk, terapi bicara, fisioterapi, dan psikoterapi. Baiklah, sekian mungkin penjelasan singkat saya tentang mengenai apa itu stroke. Next, saya akan melanjutkan video selanjutnya. Baiklah, assalamualaikum. Di video yang kedua ini saya akan membahas tentang DM, diabetes mellitus. Apa itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus adalah penyakit metabolik kronik, kurangnya produksi insulin, adanya kelainan metabolisme protein dan lemak. Etiologinya, pada DM tipe 1 adanya akibat terjadi faktor genetik. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Yang ketiga, imunologi. Pada DM tipe 2 adanya faktor genetik, usia, dan obesitas. Tanda dan gejala pada tipe 1, poliuria atau polidasi, terjadinya konsentrasi glukosa dalam darah. Yang kedua, polifagia, akibat menurunnya kalori dan defisiensi. Yang ketiga, adanya kelelahan dan kelemahan. Yang keempat yaitu nyeri abdomen. Berdasarkan tipe 1 yaitu adanya insulin dependent, dan tipe 2 non insulin independent. Pada DM atau diabetes tipe 2 terdeteksi gejala ringan seperti kelelahan, iritabilitas, poliuria, dan infeksi vagina. Pada patofisiologinya, insulin merupakan hormon diproduksi sel beta di pulau Langerhans. Terus pada DM ini juga terjadi adanya komplikasi. Pada DM tipe 1 terjadi diabetik ketoasidosis, tipe 2 hiperglikemik, hiperosmolasi, non ketotik. Baiklah, singkat saja itu penjelasan tentang diabetes mellitus. Saya akan lanjut pada video yang ketiga. Baik, untuk video yang ketiga ini saya akan membahas tentang sirosis hepatis. Sirosis hepatis adalah penyakit kronis progresif, penyebaran inflamasi dan fibrosis pada hepar atau darah ke hati. Etiologinya biasanya tidak dapat diketahui karena sampai saat ini masih dianggap paling sering dan menyebabkan sirosis hepatis virus dan alkoholisme. Pada patofisiologinya lebih cenderung membesar dan sel-selnya dipenuhi oleh lemak. Tanda dan gejala mencakup gejala ikterus, febris yang intermittent, nyeri abdomen akibat pembesaran hati, dispepsia kronis, dan konstipasi atau diare. Bisa terjadi komplikasi sirosis hepatis menurut Manjur, hematimensi, malena, atau koma hepatikum. Menurut Engram, sindrom hepatorenal, dan gangguan endokrin. Baiklah, demikian video singkat yang saya sampaikan pada hari ini. Yang pertama itu ada apa itu penyakit stroke, yang kedua apa itu tentang penyakit DM, dan yang ketiga tentang sirosis hepatis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.